Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang ilmu pengetahuan. Kami dari kelompok 4 yang terdiri atas Tasya Fatmawati Wibowo B300108232 dan Afani Muhammad Yusuf B300180330 serta Sandra Dwitasari B300180388 dan Aprilia Dwi Prastika B300180404. Di sini kami akan menyampaikan tentang pengertian ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah yang menyangkut masalah ilmu. Paling tidak ada empati istilah, yakni ilmu pengetahuan, dan sains. Istilah ilmu berbeda dengan pengetahuan, terutama dari metode untuk mendapatkannya. Untuk mendapat gambaran yang agak jelas, dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scire, yaitu berarti atau to know, dan belajar atau to learn. Maka ilmu dapat berarti usaha untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu yang bersifat empiris dan melalui suatu cara tertentu. Ilmu mesti didapatkan dengan penelitian, penyelidikan, atau observasi. Maka sesuatu disebut ilmu apabila memenuhi kriteria, yakni yang pertama, memiliki objek yang jelas. 2. Memiliki metode tertentu. 3. Disusun secara sistematis. Dan 4. Memiliki tujuan. Dari 4 syarat sesuatu disebut ilmu ini dapat dikembangkan beberapa sifat dari ilmu yang disebut dengan losada, yakni L. Logis, O. Objektif, S. Sistematis, A. Andal, D. Dirancang atau direncanakan, A. Akumulatif. Pengertian ilmu dari beberapa surat. Quran Surat An-Nur ayat 41 menjelaskan, semua makhluk yang ada di alam ini sudah mengetahui cara beribadah dan bertasbih kepadanya. Alam taro annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wad-dairus sofati kullu qati alima solatahu wa tasbihahu wallahu alimum bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kata ta'lamu misalnya disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 107 yang menjelaskan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah semata. Dialah yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga hubungan makhluk satu dengan lainnya terjalin dengan harmonis. Alam ta'lam annahu lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong. Kata ya'lamu salah satunya ditemukan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 235 yang berintikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Wa'lamu annahu ya'lamu ma fi anfusikum fa'akhadaruhu wa'lamu annahu ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Perintah dalam mencari ilmu. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya terhadap masalah ilmu. Iqra adalah perintah untuk membaca, padahal membaca adalah pintu pertama dibukakannya ilmu pengetahuan. Orang yang membaca adalah orang yang mengamalkan ayat tersebut sekaligus menjadi orang yang insya Allah pandai. Kata Iqra disebutkan 6 kali dalam Al-Quran yang tersebar dalam 4 surat.
yakni Quran surat Al-Isra ayat 14, Al-Alaq ayat 1 dan 3, Al-Haqqah ayat 19, Al-Muzammil ayat 20. Wahfidulahum jannahu mir rahmati wa qul rabbi arhamhuma kama rabbayani shogiro. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Quran surat Al-Isra ayat 24. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umuqra'u kitabihi. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Quran surat Al-Haqqah ayat 19. Kedudukan orang yang berilmu. Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa tidaklah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna innama yatadakkaru ulu. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Yarfa'illahil ladina amanu minkum walladina utul ilmi darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dari dua ayat di atas jelaslah bahwa orang yang berilmu menduduki tingkat terhormat dalam Islam. Dari materi kami di atas, jadi terdapat kesimpulan. Dalam Islam, ilmu merupakan salah satu perantara untuk memperkuat keimanan. Iman hanya akan bertambah dan menguat jika disertai dengan ilmu pengetahuan. Islam juga sangat menganjurkan umatnya untuk mempelajari setiap ilmu pengetahuan. Memahami setiap ilmu pengetahuan pada prinsipnya adalah memahami ilmu-ilmu Allah yang dipedomkan melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedudukan orang yang berilmu sama dengan orang yang beriman. Orang yang mendirikan salat dan orang yang menunaikan zakat. Semakin jelas bahwa orang yang berilmu dan beriman akan diangkat kedudukannya beberapa derajat. Imbalan Allah yang berupa kedudukan terhormat itu tidak hanya di akhirat kelak, melainkan di dunia imbalan itu sudah didapatkan. Di mana-mana orang yang berilmu atau intelektual, cendekiawan, dan ilmuwan akan mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. Ilmu seharusnya dicari dan dipelajari, karena ilmu yang dapat meningkatkan pengetahuannya akan Allah. Ilmu yang efektif dapat membantu mengembangkan masyarakat Islam dan merealisasikan tujuan-tujuannya. Ilmu yang dapat membimbing orang lain ke jalan yang benar. Ilmu yang dapat memecahkan berbagai problem masyarakat. Karena ilmu selain dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah, dapat menjadikan tolak ukur kemajuan seseorang, masyarakat, dan bangsa. Bangsa dan negara dikatakan maju bukan terletak pada kekayaan sumber daya alamnya, melainkan terletak pada kekuatan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.